Haleluya. Kita baru mendengar sebuah kesaksian yang indah yang menghibur kita. Hati saya terhibur mendengar kesaksian itu. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudara. Dari meneruskan pelajaran dari Amsal. Amsal pasal 16 ayat yang ketiga sekarang. Nanti kalau Pak Daud punya anak lelaki, kasih nama Salomo. Sebab ini Amsal dari anak Daud. Ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dalam bahasa Inggris lebih kuat lagi itunya. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Galal ma'aseh el Yehovah mahasabahkun, yang artinya serahkanlah segala rencanamu, segala persoalanmu kepada Tuhan, maka segala rencana kita akan terlaksana. Ya. Saya mau bicara tentang hidup dalam penyerahan. Hidup apa? Hidup di dalam penyerahan. Sama dengan kesaksian tadi bahwa saya cuma bisa merasakan peperangan itu di dalam hati, dan tetapi saya tidak tahu ada kesaksian ini, tapi firman Tuhan nampaknya cocok. Hidup di dalam penyerahan, saya pakai 3 kata, sangat tidak mudah. Bisa diulangi? Hidup dalam penyerahan sangat tidak mudah. Nah, ya. Inilah atau penyerahan ini adalah kunci untuk keberhasilan dalam segala perkara, rohani, jasmani, bisnis, semua. Hidup di dalam penyerahan, berserah kepada Tuhan. Kita mau ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 15 ayat 5. Dia berbunyi begini, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia, ranting tadi, berbuah banyak. Asal tinggal. Sebab di luar aku, sonder me, without me, sonder aku, tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara lihat bahwa kita ini sangat rapuh, tidak mampu berbuat apa-apa. Itu sebabnya kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Itu berarti kita harus menyerahkan semua jalan kita, semua rencana kita, semua planning kita, cara pandang kita, cara berpikir kita,
cara kita mengukur segala sesuatu, kita mesti serahkan kepada Tuhan. Seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tidak lagi kepada kita, kepada aku, pikiranku, pendapatku, menurut hematku, menurut keinginanku, menurut kemauanku, menurut rencanaku. Tidak, ku itu harus diberikan kepada Tuhan, dan bagaimana kehendakmu, 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 rencanamu, pandanganmu, ukuranmu, semuanya serahkan kepada Tuhan. Ya, karena ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan bisa merubah kita punya sikap. Tuhan bisa merubah kita punya sikap dari merasa bisa menjadi bisa merasa mampu menjadi tidak merasa tidak mampu, merasa pintar jadi merasa tidak tahu apa-apa, sampai kepada sebuah titik dalam Yohanes 15 ayat 5 tadi, Tuhan, saya tidak bisa bikin apa-apa, saya bingung, berilah kepada hamba-Mu. Nah, itulah hidup dalam penyerahan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, diatur sama Tuhan, bukan kita mau atur diri sendiri. Puji Tuhan, ya, saya yakin Tuhan sudah mengatur hidup Pak Daud. Ya, semua yang dia cita-citakan itu Tuhan sudah atur, Tuhan sudah rencanakan dari perut ibumu. Dia bicara kepada Yeremia, aku sudah memilih engkau dari rahim ibumu. Ya, Tuhan sudah memilih Yeremia, ya, dari rahim ibu. Puji Tuhan. Saya tidak bisa berhasil di dalam bisnis tanpa Engkau, Tuhan. Saya tidak bisa berhasil dalam sekolah tanpa Engkau. Saya tidak bisa berhasil dalam apapun tanpa berkat-berkat daripada-Mu. Ya. Ketika cara pandang kita dan cara kita mengukur itu berubah menjadi cara pandang Tuhan, disitulah kerajaan Allah itu berawal. Kerajaan Allah itu berawal. Saya setuju sama kesaksian tadi. Kita tidak boleh menjelek-jelekan agama yang lain. Saya punya opa dulu penyembah berhala dari Tengsia. Saya kalau sampai bisa kenal Yesus itu kan bukan hebatnya kita dong. Anak dari opa bawa tepekong, naik perahu, tidak tahu mau kemana, bisa sampai Cibadak, dia sembah tepekong macan, dia kira tepekong itu yang menyelamatkan dia. Ya. Dia tidak tahu apa artinya baptisan, dia tidak percaya. Waktu anaknya dilamar oleh satu pendeta, pertama Tan Unio dilamar oleh pendeta Sore, ya, om saya almarhum, dia tidak kasih, tidak boleh, tidak ada ceritanya. Orang Tionghoa kawin sama orang Indonesia asli, nggak ada ceritanya, tidak dikasih. Pendeta Sore tidak putus asa. Cinta yang sejati tidak putus asa. Cinta yang sejati tidak putus asa. Cinta yang sejati tidak putus asa. Om Sore puasa 3 hari 3 malam. Tuhan, saya cinta itu Tan Unio Tuhan, tapi dia punya papa. Itu Tan Unio sudah sayang sama saya juga, tapi papanya keras. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan kerja. Engkong saya tiba-tiba wasir.
Sudah berobat tidak baik ke sana, tidak baik. Jadi dia berjemur di depan pintu. Ini cerita dari ibu saya. Lewatlah om sore pagi-pagi. Selamat pagi, Bapak Tan Guanceng. Oh, selamat pagi sore. Selamat pagi sore. Bab namanya sore. Kenapa ini ada berjemur? Saya lagi sakit. Wah, gampang. Percaya sama Yesus. Saya doakan. Ya, dia doakan. Sembuh. Ya, unio juga. Unio itu artinya kan pasti. Unio pasti. Dikasihlah. Sudah. Pasti. Itulah jalan Tuhan. Anak kedua, anak perempuan kedua, Tan Chuanio. Itu ibu saya. Datang orang hitam. Lebih hitam daripada papa saya. Datang Yana Wondatu dari Manado tapi hitam, nggak tahu tuh apa salah nama apa salah orang ya. Tapi ada ayat loh di dalam Alkitab, aku hitam tetapi manis. Nggak ada aku kuning tetapi manis, aku putih tetapi manis. Nggak ada aku hitam tetapi manis. Kopi yang bagus bukan white coffee, black coffee yang hitam. Haleluya, puji Tuhan. Maka dari yang hitam-hitam ini kita akan dapatkan sesuatu yang hebat. Pele disebut mutiara hitam. Puji Tuhan. Saudara nggak mau bilang haleluya, itu bukan persoalan saya. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi saya berkata bahwa penyerahan itu tidak gampang. Sangat tidak gampang. Hidup berserah kepada Tuhan sangat tidak gampang. Sangat tidak mudah. Makanya tadi saya mainkan lagu Aku Berserah. Ya. Saya ada lagunya. Pada Yesus ku serahkan, seluruhnya ku berikan. Aku akan mengasihi dan mempercayainya. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Kalau Bapak saya punya lagu pada Yesus sama sekali, aslinya semuanya I surrender all, semuanya diserahkan sama Yesus. Bagaimana Yesus dah? Bagaimana Yesus? Bagaimana Yesus? Bagaimana Yesus? Sama sekali ku serahkan kepadamu. Kembali lagi kepada Amsal. Di dalam Amsal dikatakan segala serahkanlah, itu dipakai kata komit, yang artinya dalam bahasa Yunani dipakai kata galal. Dan galal berarti saudara-saudara turol. Ya. Turol itu seperti ada tikar, saudara buka, saudara gelar gitu, buka karpet, gelar, serahkan gitu, gelar, kasih lihat kesusahan saudara, kasih lihat rencana saudara, kasih lihat ya air mata saudara, kasih lihat peperangan hidup saudara, kasih lihat, beritahu kepada dia ya. Lalu apa yang harus dikasih lihat? Berikutnya adalah ma'aseh. Ma'aseh adalah action, aksi saudara. Apa? Persoalan sekolah, persoalan bisnis, persoalan aksi saudara. Sakitkah ya? Waktu saya lihat, saya punya adik istri saya kecelakaan kemarin di Cianjur, ditabrak oleh angkot
terbang ke atas perempuan, terbang ke atas, jatuh, patah di 3 tempat, rusuk patah, tangan patah, mata tertutup, waduh, segala rupa, Pak. Operasi, ya. Kebetulan kawan saya yang suka naik motor itu dokter ahli tulang, ya, ahli operasi tulang, dan dia operasi sukses malam-malam. Karena besoknya dia harus ke Malaysia, jadi dia operasi malam itu juga. Dan kemarin saya nengok, aduh, ya mana bisa lihat di sini dijahit, mata bengkak nih kayak bola, waduh. Tangan terangkat gini, ditarik, ininya, bahunya ditarik semua. Ya, percobaan besar saya bilang. Mempersiapkan kamu untuk menerima berkat yang besar. Kalau saudara dapat sakit, jangan ngomel. Bersyukur, karena di belakang penyakit ada berkat. Di belakang problem ada balsam dari Gilead yang akan menolong kita. Serahkan roh aksi kita, segala perbuatan kita serahkan. Makanya saya bilang sebelum dagang, sebelum keluar rumah, berdoa dulu, serahkan. Tuhan, saya mau keluar rumah, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu, saya serahkan kepada Engkau. Kalau saudara baca kisah Rasul, pernah Rasul Paulus mau berangkat ke satu tempat, Roh Kudus bilang jangan. Bagaimana kalau dia rasa dia sebagai Rasul yang besar? Dan dia bilang, saya sudah pengalaman pergi ke sini mengabarkan Injil, pasti diterima, pasti diterima. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang jangan. Roh Kudus menahan aku. Jadi dia tidak berangkat karena semua cara lihat, cara mengukur sudah Tuhan punya, bukan kita punya lagi. Makanya dia bilang hidupku bukannya aku lagi. Amin. Tapi Kristus, kerajaannya, rencananya yang hidup di dalam aku. Puji Tuhan. Kepada Yehova, and thy thoughts. Ini dipakai kata mahasabah. Dalam perbuatan itu, coba mahasabah, rencana, thought, mahasabah. Device itu seperti alat, ya. Tetapi mahasabah berarti lebih indah dari itu adalah intention, maksud hati. Intention, maksud hati, ya. Pekerjaan, imajinasi, ya. Pemikiran, rencana, mahasabah. Semua orang punya rencana, punya pemikiran, punya intention, punya maksud, ya. Saya tidak sangka hari ini akan Tuhan hibur, sebab selama minggu-minggu ini hati saya, mengalami badai, kayak seperti apa ini? Kesana nggak bisa, kesini nggak bisa, begini nggak bisa, begitu nggak bisa, begini nggak bisa. Nah, memang kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Tuhan, rencana Dia, rencananya yang indah itu. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Rencanamu akan terlaksana. Dipakai kata kun, ya, hanya 4 huruf, akan terlaksana. Establish, seperti tadi saya lihat di televisi, ada di Semarang ada jembatan layang gitu, ada longsornya, jadi dicor beton dulu,
Ya, dicor beton supaya dia establish, nggak goyang, nggak longsor, nggak ke bawah itu jembatan. Ya, banyak kali jembatan ini main pemborongnya nggak jujur sampai roboh. Ya, banyak. Tetapi establish. Ya, tadi saya lihat di televisi juga di Australia, Sydney dan Melbourne 100 km panjangnya itu dihantam badai. Saya lihat mobil penyok ketimpa pohon besar, roboh. Itu pohon besarnya, aduh besar sekali kok bisa roboh. Badainya luar biasa keras. Dengan hujan, banjir, ada 7 nyawa yang hilang, meninggal. 7 nyawa buat di Australia itu luar biasa. 2 saja mau di tembak di Nusa Kambangan, wah repotnya luar biasa. Ini 7 nyawa, waduh buat mereka luar biasa. Makanya Tuhan tuh punya device, Tuhan punya alat, Tuhan punya semua kita nih alatnya Tuhan. Dan Pak Junaidi Salat sudah tahu ladangnya di mana. Ya, Pak Daud nanti Tuhan siapkan ladangnya. Ya, sudah lihat dengan mata iman. Ribuan orang, dia nggak mau jadi biasa-biasa saja, harus begitu hamba Tuhan. Sebab Tuhan kita Tuhan luar biasa. Dia nggak punya hamba yang biasa, hamba yang luar biasa. Rendah hatinya luar biasa, kuasa Roh Kudusnya luar biasa, pencapaian memenangkan jiwanya luar biasa. Ya, sebab kebanyakan orang yang biasa di luar. Tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Mazmur 37, nah ini Pak Daud punya Mazmur. Mazmur Daud, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan, bukan saudara yang bertindak. Ya, saya mau bertindak, Tuhan bilang jangan, kamu jangan bertindak, diam aja. Ya, biar aku yang bertindak. Kalau lihat bahasa Inggris lain, saudara. Dalam bahasa Inggris, commit lagi, gelar lagi, gelar, kayak tikar dibuka, gelar, thy way, sekarang jalan kita, unto the Lord, kepada Tuhan, trust also, percaya dong, ya, trust also in Him. Kenapa saudara taruh uang di bank? Kan saudara yakin uang nggak akan hilang kalau di bank, walaupun hilang juga. Tapi saudara udah trust sama Dia, and He shall bring to pass, dan Dia akan membuat itu terjadi, bring to pass. Serahkanlah. Ini saya pakai perjanjian lama. Mana perjanjian baru ada? 1 Petrus 5 ayat 7. Ayat 7 dulu. Sama-sama baca 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara, ya kita mah senang dipelihara aja, ya. Tapi bahasa Inggris bukan memelihara. Coba lihat. Casting, lempar, all your care. Care itu kecemasan, kekhawatiran. Ya, upon Him. Ada satu pendeta khotbah begini dari Amerika, dia bilang, mungkin Tuhan izinkan kecemasan ada untuk membuktikan bahwa Dia adalah Allah dari kecemasanmu. Ketika kita cemas, tidak ada obatnya. Saudara boleh ke apotek, ada obat cemas. Ada juga obat tidur, Bu. Ada juga obat tidur, Pak. Ada obat tenang. Yang nggak ada obat tenang mah. Obat cemas ada nggak?
obat cemas, nggak ada. Pintu darurat kalau di pesawat Malaysia disebut pintu kecemasan. Pasukan payung kalau dalam bahasa Malaysia pasukan bergayut. Veteran kalau bahasa Malaysia askar tidak berguna. Kurang ajar nggak tuh? Orang udah jadi veteran disebut nggak berguna. Ya, kita banyak gunanya dimanapun kita ada gunanya. Casting all your care upon him, for he cares. He care, dia memperdulikan. Aduh, orang nggak peduli sama kita ya, biarin. Dia nggak peduli sama keadaan kita ya, nggak apa-apa. Aduh, tidak apa-apa. Ada saya punya teman dari Matthew Lambert, dari orang negro hitam juga, dia pendeta, datang ke Indonesia dan dia belajar bahasa Indonesia. Dia salin dari Inggris ke Indonesia, jadi dia cari tidak apa-apa di bahasa, cari di Inggrisnya. Know what? Ya, tidak apa-apa. Ini terjadi tahun 71-72 ya. Tetapi dia sekarang jadi gembala jemaat di Amerika, di kota Seattle, di Tacoma. For he cares, dia memperdulikan. Dia memperdulikan. Aduh, saudara, tidak ada yang memperdulikan seperti Tuhan. Tidak ada yang peduli sama kita seperti Tuhan. Saya punya instrumental lagu kesukaan saya. Siapa memperdulikan bila hati gelisah, Yesus Tuhan pedulikan. Siapa memperdulikan waktu badai menimpa, Yesus Tuhan pedulikan. Saudara catat, saya tahu, tapi bakal beda nanti saya nyanyi. Ya. Hanya Yesus yang tahu semua. Aduh, saya begitu dengar lagu itu. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu semua. Engkau tahu semua, semua Engkau tahu. Semua Engkau tahu, Engkau tahu semua. Tuhan, apa Engkau nggak tahu ada gereja dibakar? Tuhan tahu. Tuhan, apa Engkau tidak dengar sekarang ada perang di Yaman? KBRI, Tuhan tahu. Tuhan, apa nggak tahu? Saya tadi lihat televisi, aduh Tuhan, perang dunia kedua itu, saudaraku, Rusia yang paling hebat peperangan di dunia itu perang dunia kedua, waktu Rusia Moskow dikurung oleh tentara Jerman. Tapi itu daya tahannya, makanya juara-juara catur tuh banyakan dari Rusia. Daya tahan mereka tuh udah enggak senjata seadanya, tapi turun dari Siberia. Pada musim salju ya, November itu becek semua, tentara Jerman semua kedinginan. Masa si Hitler bilang, buka celana, kasih lihat bahwa turunan Arya itu tahan dingin. Semua buka celana, pakai celana pendek, kasih lihat saya ini bisa. Ya tuh mati kedinginan semua. Kita pakai jaket aja udah dingin, apalagi buka celana. Ya, saya lihat tentara ini hebat bener, buka baju, pakai senjata, jalan. Ya pakai sepatu, laras, pakai celana pendek. Lagi salju, orang jalan aja susah. Hanya tinggal 45 km lagi dari Moskow, tapi hancur semua tentara Jerman. Yang mati 500.000. Tuh, saya nggak bisa bayangkan. Tuhan, apa tahu? Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Tuhan, apa Engkau tahu? Dompetku hanya tinggal KTP.
dan kartu nama, aku tahu. Tuhan yang mengosongkan, Tuhan juga yang bisa mengisi. Haleluya. Tuhan yang mengosongkan, Tuhan yang bisa mengisi. Saya kembali ulangi ya. 2007 GPDI, ini baru satu gereja, seluruh Indonesia ada 12.000. 2015 sekarang GPDI seluruh Indonesia ada 20.000. Belum ini nih, mah Tuhan dipakai. Belum. Nanti kalau ini udah dipakai, udah dipakai, nggak tahu berapa lagi nih bangun gerejanya, ya. Ya semuanya kita serahkan sama Tuhan, karena Tuhan tahu waktunya, Tuhan tahu kapan, Tuhan tahu siapa, Tuhan tahu di mana, Tuhan tahu bagaimana, Tuhan tahu. Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 4 mulai. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Itu 5 sekarang, ayat 5. Ketika Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti? Dia tanya nih, supaya mereka ini dapat makan. Dia tanya sama Filipus, sama murid. Ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk apa? Mencobai dia, sebab ia sendiri tahu. Waktu saya di rumah sakit, Tuhan, apa yang kau tahu saya pakai kateter? I know. Kayak si cepot, I know. Aku tahu. Ada maksudku. Aku tahu. Kita mah serba nggak tahu. Tuhan mah serba tahu. Makanya dia disebut Maha Tahu. Kita Maha tidak tahu. Saya mau ulangi sedikit apa yang saya bicara hari Minggu, bahwa manusia dasar kita manusia itu menolak Tuhan, menolak Allah, tidak suka sama Tuhan. Itu dasar kita. Makanya kalau kita sampai percaya sama Tuhan Yesus, itu anugerah luar biasa. Roma pasal 3 ayat 10, ya, supaya saudara lebih yakin lagi bahwa Tuhan itu tahu segala sesuatu. Ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, berarti tidak ada yang pinter. Tidak ada seorang pun. Terusin dah. Nggak ada yang suka sama Tuhan. Tidak ada. 12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Bahasa Prancisnya bilang moyung. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Makanya janganlah saudara bilang, oh, mulut dia mah bau. Kuburan mana ada yang wangi? Bau semua. Belum mati udah bau. Ya, kenapa kita mesti sikat gigi? Ya, kenapa? Ada ayat 23. Sebab upah dosa